Yang terhormat Miss Alin dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok Gokat yang beranggotakan saya sendiri, Lorencia Medi Purwanto, dan teman saya, Helen Evelyn. Dan saya Susana. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang proyek kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai corporate identity. Oke, perusahaan ini itu bergerak di bidang F&B. Jadi produk kami ini terfokuskan pada makanan Jepang berupa chicken katsu, di mana kami menerapkan konsep grab and go, yang di mana konsumen dapat memesan di mana saja, kemudian makan di mana saja. Selain itu, kami juga menerapkan konsep go green, yang di mana produk kami itu menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kami juga menyediakan chicken katsu berupa frozen food yang praktis untuk dimakan di mana saja. Kami memilih pendekatan revenue karena berdasarkan perusahaan kami yang mengambil konsep harga terjangkau, terutama untuk mahasiswa, maka pendekatan revenue ini sangat cocok dengan brand kami, yaitu Gokat. Dalam artian, kami tidak begitu mementingkan keuntungan dalam jumlah satuan, tetapi kami mementingkan jumlah kuantitas penjualan dari produk kami. Lalu kami ingin menstimulasi kebutuhan dari produk Gokat untuk market khususnya mahasiswa yang menginginkan makanan yang praktis dengan harga yang terjangkau, serta memiliki kualitas yang baik. Kami juga ingin meningkatkan engagement perusahaan kami dan awareness mengenai produk kami dan meningkatkan interaksi agar pelanggan dapat mengenal produk kami dengan baik. Oke, selanjutnya ada jobs to be done dari produk Gokat untuk memenuhi keinginan konsumen yang ingin memakan makanan khas Jepang dengan membeli produk kami yaitu Gokat. Oke, untuk selanjutnya ada communication framework. Untuk communication objektifnya itu adalah praktis, untuk reason to believe, agar memudahkan para konsumen. Untuk think and feel-nya itu adalah spend time. Terus untuk do-nya, waktu yang digunakan lebih efisien untuk pelanggan dapat melakukan aktivitas lainnya. Mengenai customer insight, kami mengambil Chef Juna sebagai customer persona dari brand Gokat. Target konsumen kami yaitu 5-60 tahun. Dapat kalian lihat customer persona brand Gokat yang berfokus pada sosial media yang kami bungkus melalui foto dan juga video. Di beberapa research yang kami kumpulkan, 65% memilih produk berdasarkan brand, 80% dipengaruhi oleh food vlogger, 91% memilih produk dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, 63% memilih makanan melalui proses pengolahannya, dan yang terakhir, 68% percaya kehigienisan sebelum membeli. Konsumen memiliki pendekatan yang sederhana dalam memenuhi kebutuhan mereka untuk membuat mereka merasa lebih efisien dan siap untuk menjalani aktivitas mereka. Gokat menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk mencintai lingkungan sekitar melalui kemasan yang digunakan seperti menggunakan sendok kayu dan kemasan yang berbahan kertas melalui sosial media. Kami menghargai waktu konsumen dikarenakan setiap orang memiliki aktivitasnya masing-masing sehingga membantu konsumen dengan cara membuat produk yang praktis. Oke, jadi berdasarkan riset yang telah kami kumpulkan, kami menemui beberapa tren yang terjadi di sosial media. Yang pertama yaitu ada food review, yang kedua ada hidden gems, yang ketiga ada mukbang. Oke, untuk customer journey dimulai dari jam 6 yaitu bangun pagi. Lalu di jam 6.15 mereka melakukan persiapan untuk menuju kampus. Untuk di jam 7.30 perjalanan menuju kampus. Untuk di jam 8 sudah sampai kampus. Untuk customer mulai berpikir untuk makan siang apa. Mereka dapat memesan via Gojek, lalu mempunyai beberapa pilihan melalui kantin. Untuk selanjutnya di jam 12 yaitu makan siang, mereka dapat memakan Gokat. Terus untuk selanjutnya di jam 14.00 mereka melanjutkan aktivitas serta memberikan rekomendasi kepada teman-teman. Untuk di jam 17.00 perjalanan pulang. Di jam 19.00 mereka makan malam. Tadi mereka sudah merekomendasikan untuk memakan Gokat. Selanjutnya ada di jam 10.00 waktunya untuk istirahat. Selanjutnya ada source of media spend, yang dimana kami menggunakan 6 platform dari sosial media, yaitu ada YouTube 14%, WhatsApp 25%, Facebook 10%, Instagram 18%, Twitter 6%, dan yang terakhir ada TikTok 27%. Selanjutnya yaitu ada competitor activity, yang dimana kami ini menargetkan Kimukatsu sebagai kompetitor kami. Jadi Kimukatsu ini menargetkan pelanggan terutama yang sudah berkeluarga. Mereka melakukan aktivitas seperti dengan memberikan diskon, flash sale, dan melakukan challenge-challenge dalam rangka ulang tahun serta berkolaborasi dengan beberapa influencer-influencer. Jadi ini ada activity Gokat selama 1 tahun. Yang pertama, Gokat ada berkolaborasi dengan brand Crocs. Terus Gokat juga ada berpartisipasi dalam acara event sebagai sponsor. Gokat juga mengadakan size challenge dalam rangka ulang tahunnya Gokat. Untuk Gokat sendiri juga mengadakan promo dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia. Gokat juga bekerja sama dengan food vlogger.
mengenai brand positioning in digital dari produk kami yaitu GoCard. Kami memilih The Caregiver sebagai brand positioning dari produk kami. Kami sebagai brand GoCard peduli terhadap konsumen kami, peduli terhadap keuangan mereka. Jadi kami memberikan harga yang terjangkau kepada konsumen kami. Yang kedua, kami juga peduli terhadap waktu mereka, yang dimana kami memberikan frozen food sebagai makanan mereka agar lebih praktis dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kami juga selain peduli terhadap konsumen, kami peduli terhadap lingkungan sekitar kami dengan cara memberikan packaging yang ramah lingkungan seperti memberikan sendok dari kayu dan juga packaging dari kertas. Oke, selanjutnya ada the path to reach the goal, yang dimana sebelum customer ini mengenal produk kami dan membeli produk kami GoCard, mereka itu memiliki kepribadian yang boros, tidak mencintai lingkungan, sama waktu yang digunakan mereka juga tidak efisien. Jadi kami ingin menciptakan goals kami ketika mereka sudah mengetahui dan membeli produk kami, yaitu mereka memiliki kepribadian yang bisa menghemat uang, peduli terhadap lingkungan, dan waktu yang mereka gunakan juga efisien gitu. Jadi yang harus dilakukan konsumer untuk mencapai level 0 sampai 100, yang pertama yaitu bisa membeli produk GoCard sendiri. Yang kedua yaitu dengan mengatur pengeluaran, yang ketiga yaitu dengan membawa bekal. Adapun tantangan untuk mencapai level 100 ini yaitu pertama ada brand trust, yang kedua ada impulsif, yang ketiga yaitu ada kebiasaan atau habit mereka dengan tidak membawa bekal. Oke, jadi brand trust sendiri di sini masuk ke dalam performance gap, dan impulsif dan kebiasaan sendiri masuk ke perception gaps. Oke, untuk activity idea, GoCard mengekspresikan dalam platform yang menarik. GoCard bekerja sama di Instagram untuk memungkinkan para mahasiswa untuk mengekspor atau mencari apapun yang dibutuhkan. Terus menciptakan tampilan baru dengan bekerja sama dengan beberapa platform online untuk mendapatkan rekomendasi serta penilaian produk. Jadi di sini ada Zomato, ada Wakuliner sama Qraf. GoCard juga menyediakan dalam bentuk offline maupun online. Selanjutnya ada activation idea dari brand kami yaitu GoCard. Brand GoCard ingin meningkatkan brand trust dengan cara memberikan konten mengenai testimoni untuk meningkatkan kepercayaan dari pelanggan. Yang kedua, brand GoCard juga ingin mengedukasi mengenai impulsif dan kebiasaan dengan cara memberikan tips untuk berhemat khususnya bagi mahasiswa melalui postingan Instagram. Oke, berikutnya yaitu ada activation idea, yang dimana produk kami GoCard ini akan lebih menyenangkan jika dikonsumsi bersama teman-teman dan keluarga sekalian. Jadi kami ini membangun kepercayaan konsumen dengan menampilkan satu set menu lengkap GoCard agar konsumen tahu porsi dari GoCard sendiri. Nah, kami juga menawarkan ajakan untuk mengkonsumsi produk GoCard melalui kolaborasi dengan merek-merek lainnya. Bisa kita lihat di sini ada kolaborasi antara GoCard dan Zomato. Kami ini memberikan tester di beberapa aplikasi seperti Zomato, Wakuliner, dan Qraf. Jadi konsumen dapat mengetahui sekaligus mencoba produk kami sendiri. Kami juga membangun kepercayaan melalui review yang diberikan konsumen kepada kami melalui website tersebut. Oke, untuk target audiens dari GoCatsu adalah masyarakat di daerah Gading Serpong, jumlahnya sekitar 32.000. Untuk rentan usianya sekitar 21 sampai 60 tahun. Dan untuk lebih kecilnya adalah masyarakat di daerah Gading Serpong. Target kami itu small and medium entrepreneur, jumlahnya itu sekitar 25.000. Dan untuk ide aktivitasnya, masyarakat yang berumur 21 sampai 60 dalam populasi digital. Untuk kategori kami, masyarakat yang berumur 21 sampai 60 tahun yang merupakan small and medium entrepreneur. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai role of channel activity plan. Yang pertama ada sosial, yang fungsinya itu untuk mendorong keterlibatan kepada audiens. Kami menggunakan Instagram dan juga TikTok. Untuk Instagram ini berfungsi untuk mengenalkan produk melalui Instagram, sedangkan TikTok berfungsi untuk mengembangkan pasar. Lalu ada online video, yang dimana ini berfungsi untuk menjangkau jangkauan yang lebih luas. Kami menggunakan YouTube dalam menjangkau konsumen melalui konten kami. Lalu ada online community trial, yang dimana kami membuat platform yang relevan. Kami menjaga komunitas food lovers melalui aplikasi review seperti Qraf, Zomato, dan Wakuliner. Berikutnya yaitu ada brand funnel, yang dimana di sini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu ada awareness. Di tahapan ini kami berusaha menjangkau audiens dengan skala besar yang bertujuan untuk memperkenalkan brand kami yaitu GoCard. Kami menggunakan media platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube prabayar. Yang kedua yaitu terdapat tahapan consideration, yang dimana kami berusaha membangun kecintaan merek kami kepada konsumen melalui konten-konten yang kami tawarkan. Kami menggunakan media platform seperti pencarian prabayar, IG prabayar, YouTube, Publisher, dan TikTok.
Dan tahapan yang terakhir yaitu tahapan conversation. Di sini kami mendorong pembelian online melalui e-commerce yang nanti kami akan operasikan dalam waktu dekat. Kami menggunakan media platform seperti GrabFood, ShopeeFood, GoFood, dan TikTok Shop. Di sini saya akan menjelaskan mengenai brand funnel dari brand kami yaitu GoCut. Untuk funnel, awareness chicken katsu mencapai 60%. Untuk channelnya itu ada di YouTube, Instagram, dan TikTok. Untuk formatnya YouTube video, Instagram video atau foto, TikTok video. Untuk audiensnya, YouTube, Instagram, TikTok ketiganya non-user dan kategori user. Untuk messagingnya, untuk YouTube, Instagram, dan TikTok pesan brand. Untuk KPI ketiganya menggunakan RNR. Untuk funnel consideration, mengklik menaikkan engagement 25%, channelnya itu ada YouTube, Instagram, TikTok, publisher, dan pencarian prabayar. Untuk formatnya, YouTube video, Instagram video atau foto, TikTok video, publisher IG feed, pencarian prabayar itu teks. Untuk audiensnya, YouTube menonton video, Instagram pengunjungan situs, TikTok menonton video, publisher, dan pencarian prabayar custom. Untuk messagingnya, YouTube, Instagram, dan TikTok, keunggulan produk, publisher, dan pencarian prabayar, meneliti lebih dalam mengenai produk dan penggunaan produk. Untuk KPI-nya, YouTube, Instagram, TikTok, dan pencarian prabayar menggunakan CPC, sedangkan untuk publisher menggunakan CPE. Untuk conversion, mengklik untuk membeli itu ada 15%, channelnya menggunakan GrabFood, ShopeeFood, GoFood, TikTok Shop, formatnya keempatnya itu foto, audiensnya pengunjung situs, lalu messagingnya ini keempatnya fokus produk dengan jualan atau promo, lalu untuk KPI, untuk GrabFood, ShopeeFood, dan GoFood, TikTok Shop ini menggunakan CPC. Oke, untuk selanjutnya ada planning EP dan budgeting. Untuk activity-nya dari Januari sampai Juni, ada persiapan Chicken Katsu Festival. Untuk April sampai Juni, Chicken Katsu Festivalnya. Untuk viewersnya Januari sampai Maret, itu 10% per bulan. Untuk April sampai Juni, itu 20% per bulan. Untuk impressionnya, Januari sampai Maret, itu 60,7 per bulan. Untuk April sampai Juni, itu 80,4 per bulan. Untuk klik, Januari sampai Maret itu 10,5 per bulan. Untuk April sampai Juni ada 10,5 per bulannya. Untuk kategorinya adalah food. Untuk launchingnya itu 40% per bulan. Untuk substansinya itu 35% per bulan. Dan yang terakhir yaitu ada measurement of activity, yang dimana kami menjalankan aktivitas di sosial media dengan membuat challenge foto bersama produk kami yaitu GoCut guna mendapatkan satu race box gratis untuk 10 orang pemenang. Adapun tingkat kesuksesannya yaitu yang mengikuti challenge sebanyak 100 orang. Yang kedua yaitu dengan menggunakan kode referral GoCut untuk mendapatkan potongan harga 50% untuk 10 orang tercepat yang memasukkan kode tersebut. Adapun tingkat kesuksesannya yaitu yang menggunakan kode sebanyak 150 orang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.